As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap mustami'in mustami'at al-kiram, segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, dikumpulkan dalam majelis ilmunya, dalam majelis mengingat kepadanya, mengingat hukumnya, mengingat kebaikan-kebaikannya, mengingat para kekasihnya, para rasulnya, wabil khusus sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat wali-walinya, mengingat ulama-ulamanya, mengingat syuhada-syuhadanya, mengingat hamba-hambanya yang soleh dan hamba-hambanya yang beriman, mengingat janji-janjinya bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, mengingat ancaman-ancamannya atas siapapun yang tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Kita bersyukur kepada Allah karena hadir kita di majelis seperti ini adalah karunia yang sangat besar sekali dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan akan memberikan ganjaran bagi hamba-hambanya yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmunya, yang hadir di majelis zikir kepadanya. Artinya kita tidak dihadirkan di majelis seperti ini kecuali kita ini oleh Allah akan diuntungkan. Kita oleh Allah akan diampuni dosa,
Kita oleh Allah akan ditinggikan derajat. Kita oleh Allah akan disayang, dihujani dengan keberkahan. Kita oleh Allah akan dicintai. Kita oleh Allah akan dimasukkan ke surganya, insya Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Terus bersyukur. Mintalah kepada Allah disempurnakan kenikmatannya. Yang dimaksud dengan kenikmatan yang kita pinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah adalah kenikmatan yang hakiki dan abadi di surga. Dari mulai sakaratul maut, di alam kubur, bangkit dari alam kubur, di mahsyar. Kalau ahli kenikmatan, ya mereka kehidupannya dalam kenikmatan sampai lewat Shiratal Mustaqim, sampai masuk surga. Abadilah di surga, di alam kenikmatan yang abadi. Dan kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah ketika kita di surga dipertemukan dengan Allah. Lalu kenikmatan yang tertinggi setelah itu ketika kita dikumpulkan, dipertemukan di surga dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya dan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para muqarrabin. Ini kenikmatan yang paling nikmat di surga. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Qur'annya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Masya Allah. Dan orang yang taat kepada Allah dan kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ma'alladzina, mereka beserta orang-orang an'amallahu alaihim, yang dilimpahi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyina, satu para nabi. Jadi beserta para nabi, orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu kelak akan dikumpulkan di surga beserta para nabi. Sebelum masuk surga pun, ya, di mahsyar akan dikumpulkan dengan para nabi. Allah. Dengan siapa lagi? Was-siddiqina, juga beserta para siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang-orang yang sangat jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Alladzina shadaqu kan ma'allah. Dengan siapa lagi? Wasyuhada'i, dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nanti berkumpulnya itu dengan para syuhada. Ingat, walaupun
Kita ini bukan syuhada, bukan siddiqin, kan? Tapi kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan juga bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Allah, Masya Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah indahnya teman dan mereka sebagai teman. Alangkah indahnya mereka sebagai teman kita, sebagai yang menemani kita. Masya Allah. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa nanti rafiq kita fil jannah? Kan? Rafiq itu apa? Teman yang menemani kita. Adalah para nabi, lalu para siddiqin, lalu para syuhada, lalu para solehin. Dan wahasuna ulaika rafiq, teman kita para wali di dalamnya. Dan dzalikal fadlu minallah. Dan firman Allah, itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Masya Allah. Karunia dari Allah. Allah. Karunia yang sangat besar. Kita bisa bersama para nabi. Kita bisa bersama para siddiqin. Kita bisa bersama para syuhada. Kita bisa bersama para salihin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini karunia yang sangat besar. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah lah yang tahu. Cukup Allah lah yang tahu. Ini karunia yang sangat besar ini Allah janjikan bagi siapa? Bagi man yuti'illaha war rasul. Bagi siapapun orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Lalu kita kumpul di majelis ilmu ini sedang apa? Ya sedang taat kepada Allah dan Rasul. Kita lakukan zikir, sholawat, baca Quran, berdoa. Sedang apa? Ya sedang taat kepada Allah dan Rasul. Kan? Kita menjauhi larangan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Bukan cuma di sini saja, di rumah juga kita melakukan perintah Allah dan Rasul. Menjauhi larangan Allah dan Rasul. Di pasar juga, di kantor juga, dan dimanapun kita berada. Selama kita hidup, kita selalu berusaha, berjuang untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan jaminan
kebersamaan kelak dengan para nabi, dengan para siddiqin, termasuk para wali di dalamnya, termasuk para ulama di dalamnya, dengan para syuhada dan para sholihin. Allah, dengan orang-orang besar. Padahal kita bukan ulama, bukan wali, bukan siddiqin, soleh pun juga bukan. Pokoknya taatlah kepada Allah dan Rasul. Berjuang untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketika kita bisa taat kepada Allah dan Rasul, ingat bahwa bisa taat ini dibisakan oleh Allah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena ini yang menjadi sebab, yang menjadi wasilah kita bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu kesempurnaan nikmat nanti di surga. Ini yang kita minta. Minta nikmat kepada Allah agar nikmat itu disempurnakan oleh Allah. Artinya minta nikmat disempurnakan adalah minta nikmat yang sempurna di surga. Lalu caranya bagaimana supaya mendapatkan kesempurnaan nikmat? Caranya adalah kita bisa sempurna ibadah, taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Artinya kita minta disempurnakan nikmat kepada Allah adalah minta disempurnakan hidayah dan minta disempurnakan ketaatan kita. Nah, karena yang menjadi wasilah kesempurnaan nikmat adalah ibadah, taat. Maka doanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya para sholihin kan, termasuk ada dalam doa berzanji, ilahi tammimin na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina. Ya Allah, sempurnakan nikmat dan sempurnakan nikmat kepada kami semua. Artinya sempurnakan nikmat bukan kita meminta banyak duit atau ingin perut kenyang dengan warna-warni makanan. Bukan. Sempurna nikmat itu bukan. Ingat, sempurna nikmat itu adalah sempurnanya hidayah, sempurnanya ketaatan kita kepada Allah, sempurnanya iman kita, sempurnanya Islam kita, sampai ihsan. Yang mana kesempurnaan hidayah ini adalah wasilah bagi kesempurnaan nikmat di mana? Di surga. Di dunia mah nggak ada nikmat yang sempurna. Nggak ada. Ingat. Minta kepada Allah, ya Allah sempurnakan nikmat, ya Allah sempurnakan nikmat. Tapi kita sudah tahu arti daripada kesempurnaan nikmat yang kita pinta itu. Beda dengan kesempurnaan nikmat yang dipinta oleh orang yang tidak beriman. Mereka minta sempurna nikmatnya di dunia. Padahal nikmat di dunia nggak ada yang sempurna. Maka nggak akan hasil. Tidak akan hasil. Dan di dunia capek, cari duit aja capek, menjaga duit, ngitung duit, kan? Aduh, takut kehilangan duit, gitu kan? Capek. Udah punya rumah besar, tambah lagi bertingkat, otomatis resiko, gitu kan? Cleaning service-nya saja bertambah. Lalu resiko kekhawatiran kita bertambah. Kenapa? Karena serba khawatir pecah, khawatir itu, khawatir ini dan sebagainya. Dan apakah seperti itu yang disebut sempurna nikmat? Duit saya 10 M,
100 M, kan? Mana? Ya di bank. Apa itu yang disebut dengan sempurna nikmat? Kan? Yang punya duit dan yang tidak punya duit, buktinya hidup pada hidup, sehat pada sehat. Waktunya makan, makan. Kenikmatan makanan dikasih, kenikmatan tidur dikasih, kenikmatan hidup juga dikasih, kenikmatan sehat dikasih. Yang punya duit banyak, yang tidak punya duit juga sama dikasih. Kan? Maka apa arti kesempurnaan nikmat? Bukan itu. Kesempurnaan nikmat adalah kesempurnaan hidayah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Ini yang akan menjadi sebab kebersamaan kita dengan para kekasih Allah nanti. Adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi yang menjadi sebab kebersamaan kita dengan para kekasih Allah. Apa? Yaitu kecintaan kita kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahihnya dalam kitab Sahih Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia oleh Allah dikumpulkan ma'aman ahab, beserta siapa saja yang ia cintai. Di sini kita perlu mencintai para kekasih Allah agar kita bisa bersama mereka. Ya? Bagaimana caranya kita agar kita bisa cinta kepada mereka? Kita harus mengenal keagungan mereka, kita harus mengenal keunggulan mereka, kita harus mengenal keistimewaan mereka, kita harus mengenal keindahan mereka, kesempurnaan mereka, keterdepanan mereka. Kita kenali, kan? Dengan cara apa? Dengan cara membaca manakibnya. Kalau orangnya ada, deketi itu orangnya. Umpamanya ulama, wali, kan ada, deketi, lihat oleh kita, kan? Kita akan menemukan keutamaan-keutamaannya, keunggulan-keunggulannya. Ketika kita menyaksikan keunggulannya, akan tertanam cinta di hati kita. Ketika sudah tertanam cinta di hati kita kepada seorang ulama saja, maka berbesar harapanlah kita akan bisa bersamanya kelak. Dan syaratnya nanti untuk bisa bersama itu dikumpulkan itu adalah cinta. Maka penting, ya, dibacakan maulidnya Rasulullah SAW, dibacakan keagungannya Rasulullah SAW, keagungan para nabi, mukjizat-mukjizatnya, itu kan, keterpujiannya. Penting dibacakan manakibnya para wali. Ya, termasuk Sultanul Aulia Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul adi. Karena beliau sebagai kutubnya para wali, sehingga di muka bumi ini di mana-mana, ya, umat Islam Masya Allah sangat mencintai, mengagungkan, memuji-muji Sultanul Aulia, ya. Dibaca manakib beliau di mana-mana, itu bukan cuma di kita saja, di mana-mana di Jazirah Arabia, bukan cuma di Irak saja sebagai negeri beliau di sana tinggal di Baghdad, ya kan? Tapi di seluruh penjuru dunia yang namanya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul adi wa radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah
cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan maqam, kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam kewalian. Sangat tinggi sekali dalam kewalian, di mana dengan wasilah bimbingan beliau, wasilah doa beliau, kan, berapa banyak manusia yang menjadi wali, baik yang ada di zamannya maupun yang ada setelahnya sampai zaman kita ini. Tidak sedikit yang menjadi wali, kan, beliau yang mendoakannya, beliau yang mengangkatnya. Di masa kita, iya, di masa kita Allah. Padahal beliau sudah ada di alam barzakh. Itulah wali agung, ya. Itulah wali agung. Insyaallah. Nah, perlu kita kenali, kita baca agar tertanam cinta kita kepada waliullah, kepada para wali Allah, ya. Kalau sudah tertanam cinta, maka berbesar harapanlah kita insya Allah bisa bersamanya. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah SAW. Kita bisa bersama Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kita bisa bersama para wali-wali Allah, ya. Semoga Allah memberikan rezeki cinta di dalam hati kita, sepenuh hati kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW, dan kepada semua kekasih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala perkara yang Allah cintai, kepada segala perkara yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syuhdillahi lahul Fatihah.